Apakah sang sutradara berharap rakyat percaya dengan sandiwara ini? No. Rakyat tidak percaya. Rakyat hanya ngelus dada. Dan yang terakhir, saya terima kasih kepada Pak Mahfud MD. Beliau sudah membuat surat terbuka secara lisan kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena yang terjadi di kasus Febri ini benar-benar merusak penegakan hukum di negeri ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar. Dan terima kasih Profesor Mahfud, Anda mewakili suara rakyat kecil seperti saya dan seluruh rakyat Indonesia yang hanya bengong bertanya-tanya betapa saktinya Febri Ardiansyah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, Anda merasa nggak kalau seorang Febri Ardiansyah, mantan Jampitsus ini begitu sakti mandraguna? Kenapa saya katakan sakti? Ini sudah berapa minggu kasusnya ini, masih belum ada kejelasan. Nah, ada beberapa indikator. Sebelum saya beropini, saya akan memberikan indikator menurut analisis saya. Mengapa dia begitu sakti? Menurut saya, sebagai orang awam ini. Saya bukan orang hukum, saya rakyat jelata, tapi saya selalu mengikuti kasus-kasus korupsi di negeri ini. Kita pernah mempunyai menteri-menteri yang korupsi, menteri aktif maupun mantan menteri. Menteri aktif contohnya, Menteri Koninfo, Johnny G. Plate. Jadi menteri langsung dicokok, ditampakkan di publik, diusut jelas. Febri Ardiansyah ini bukan menteri. Ini hanya pejabat selevel eselon 1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tapi coba rasakan, coba lihat, renungkan betapa saktinya dia. Mengapa saya katakan begitu? Yang pertama, kasusnya ini menimbulkan gonjang-ganjing para petinggi negeri. Kita sudah mendengar laporan dari majalah Tempo, ada pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Kapolri, ada Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasko Ahmad. Belum pernah ada terduga korupsi, kasus yang disidik karena dugaan korupsi menimbulkan kehebohan seperti ini. Sampai presiden harus turun tangan, turut campur, akhirnya bermanuver macam-macam. Aneh bin ajaib. Kesaktian kedua, indikatornya apa? Menurut saya, setelah pertemuan-pertemuan itu, apakah Kortas Tipikor Polri langsung mengusut dan sebagainya? Tidak. Meskipun sudah menemukan barang bukti, ada emas 74 kilo, kemudian uang lebih dari 0,5 triliun. Tapi seorang Febri belum pernah diperiksa oleh Kortas Tipikor Mabes Polri, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan tiba-tiba secara tidak terduga, dengan menabrak semua aturan dan logika yang ada, kasusnya dialihkan penyidikannya di Kejaksaan Agung, tempat Febri bernaung selama puluhan tahun. Ini jeruk makan jeruk. Aneh bin ajaib. Belum pernah ada dalam tahap penyidikan seperti ini, kasus dari polisi diserahkan ke kejaksaan. Kalau sudah komplit pemberkasannya, lengkap, itu pelimpahan ke kejaksaan. Memang alurnya begitu. Tapi ini belum apa-apa. Seolah-olah ada kekuatan besar
Sehingga kasusnya itu harus dialihkan ke Kejaksaan Agung. Mengapa bukan KPK? Sampai sekarang menjadi pertanyaan publik. Beberapa ahli hukum terkemuka termasuk Profesor Mahfud MD maupun Ketua Koordinator MAKI itu sudah berkali-kali ngomong seharusnya diserahkan ke KPK. Termasuk mantan-mantan pimpinan KPK juga mengatakan seharusnya diserahkan ke KPK. Yang pertama akan menghilangkan friksi atau konflik of interest antar lembaga itu. Jangan sampai bisik-bisik tetangga yang mengatakan ada gesekan antara Polri dan Kejaksaan Agung ini lebih mencuat sehingga perlu ada pihak ketiga yaitu KPK. Yang kedua, alasannya apa? Ada landasan hukumnya. Ada landasan hukumnya. Di Undang-Undang KPK nomor 2019 pasal 10 itu ada landasan hukumnya, tapi tidak dilakukan. Akhirnya publik berpikir, analisis ketiga adalah ini ada semacam lokalisasi perkara. Kalau diserahkan ke Kejaksaan Agung itu seolah-olah hanya Febri atau temannya itu yang akan ditersangkakan, tidak menggigit kemana-mana. Itu kesan, persepsi publik karena adanya keanehan-keanehan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini. Bayangkan, semua aturan ditabrak. Tidak ada jurisprudensinya, tidak ada rujukannya, referensinya nggak ada. Langsung dipindahkan ke Kejaksaan Agung secara tiba-tiba. Ada unsur politis di situ, ada unsur kesan intervensi kekuasaan di situ. Apalagi pada waktu itu, ingat hari Sabtu itu konversi pers, ada PLT Jampitsus, ada dari Kortas Tipikor, dan ada dari Komisi 3 DPR RI. Seolah-olah unsur politisnya tidak bisa kita abaikan. Ada persepsi ini melokalisasi perkara atau kasus atau calon tersangka. Jangan sampai Febri menyebar kemana-mana. Apalagi ada skenario yang ditulis majalah Tempo, ada deal-deal bahwa Febri jadikan tersangka. Kemudian barang bukti yang ratusan miliar dan 74 kg emas itu akan dicarikan siapa pemiliknya. Jadi rakyat mau dibodohi dengan cara-cara skenario-skenario yang sangat jahat itu. Tapi tidak terbukti karena keburu semua orang berteriak. Nah, apalagi indikator yang perlu kita sampaikan. Mengapa saya katakan Febri ini begitu sakti? Nah, setelah itu diserahkan ke Kejaksaan Agung, ada kesan ini seperti barter kasus antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Apa rujukan analisis saya? Ada surat dari Kejaksaan Agung kepada seluruh kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan pendataan atau menelusuri korupsi MBG di berbagai provinsi di Indonesia. Ada suratnya. Ini ada suratnya, sudah tampak di sini. Suratnya jelas. Jadi persepsi barter kasus itu tidak bisa dihindari. Kenapa di MBG itu ada petinggi-petinggi Polri di situ yang ketangkep, ada yang purnawirawan, ada yang masih aktif, dan sebagai catatan Polri itu mempunyai 1.400 lebih dapur SPBG yang konon katanya dikelola oleh ibu-ibu Bayangkari. Jadi barter kasus antara kasus Febri dengan kasus MBG itu tidak bisa dielakkan. Jangan salahkan masyarakat kalau berpikir demikian. Berikutnya kita lihat dialihkan ke Kejaksaan Agung. Beberapa hari kemudian
ada konferensi pers dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Sudah keluar sprindik baru, 3 sprindik untuk 3 kasus Asabri, kemudian masalah batubara dan masalah piutang anak usaha Krakatau Steel. Tapi waktu itu status Febri berubah. Dari tersangka dari kepolisian jadi saksi. Hebohlah seluruh negeri, diralat lagi. Sorenya diralat, masih tetap tersangka. Ini keanehan-keanehan yang tidak bisa kita elakkan. Dan perlu kita kasih tahu, sampai sekarang kita belum pernah ditunjukkan ke publik sosok Febri itu seperti apa. Coba bayangkan bedanya dengan Johnny G. Plate, dengan Dadan Hindayana, dengan Lodwig Pusung, dengan Sony Sonjaya, atau Nadiem, atau siapapun yang disidik oleh kejaksaan. Begitu jadi ketersangka, langsung pakai rompi oranye, ditampakkan di publik. Sampai sekarang, kita belum pernah tahu di mana keberadaan Febri Ardiansyah. Betapa saktinya dia, sudah jadi tersangka, tapi tidak pernah ditampakkan di muka publik. Beda dengan pejabat-pejabat atau terduga koruptor-koruptor yang lain. Bayangkan, logika publik dirusak. Akal sehat kita diperkosa dengan pertunjukan sandiwara ini. Tiba-tiba, tidak lama kemudian, pengacara Febri, Hotman Paris Hutapea, dengan gagah berani mengatakan bahwa Febri itu tangan kanan kebanggaan presiden, sudah berhasil mengembalikan uang ke negara sekian ratus triliun, meskipun angkanya salah. Dan yang lucu lagi, seolah-olah merusak, memperkosa akal sehat kita, barang bukti yang di rumah Febri di Sentul maupun di kafe itu, entah emas, entah uang ratusan miliar itu, konon bukan milik Febri, dialihkan ke pihak lain. Diakui milik Don Rito, temannya Febri yang juga tersangka. Masuk akal nggak sih? Apalagi ada bumbu-bumbu uang itu untuk membangun dermaga, untuk sumbangan ke yayasan Islam. Kok sumbangan membangun dermaga kok disimpan di balik tembok? Ditutup-tutupi dengan tembok, ada lemari besi di situ. Kenapa nggak dititipkan ke bank kalau uang itu uang halal? Jadi akal sehat kita benar-benar diperkosa oleh pertunjukan sandiwara murahan ini. Itu menunjukkan Febri sakti sekali. Ya, sakti sekali. Lalu apa yang terjadi dengan kasus Febri ini? Ini bagi saya adalah law engineering. Rekayasa hukum melawan public common sense. Melawan akal sehat, kewarasan publik. Mereka menganggap kita itu bodoh sama sekali, padahal banyak ahli hukum. Saya pun bukan orang hukum, mencium keanehan-keanehan ini. Artinya saya bisa simpulkan, ini bukan penegakan hukum. Ini adalah rekayasa hukum. Ada yang mengatakan itu adalah penciptaan industri hukum. Memalukan sekali. Terakhir saya mendengar kabar pengacara Febri Ardiansyah yang menggebu-gebu mengatakan Febri kebanggaan presiden, mengatakan wartawan, lu punya otak. Kalau lu punya otak, katanya, Hotman Paris Hutapea hancur karena kesombongannya sendiri dan akhirnya mundur dengan alasan kesehatan. Basi. Kemarin waktu konferensi pers tidak tampak itu sakitnya. Meskipun katanya sempat dirawat di Singapura sebelumnya, tapi begitu menggebu-gebu semangat, malah nuding-nuding wartawan. Kalau lu punya otak, waduh,
Febri nggak masuk akal ini, tanpa izin presiden. Wah, akhirnya Hotman Paris menjadi common enemy. Semua menyerang Hotman Paris. Karena dari sisi hukum lucu. Mana ada penangkapan, kemudian penggeledahan harus izin presiden. Memang presiden raja, aturannya mana? Tidak ada. Terus kemudian terkesan seolah-olah orang dekat presiden itu tidak boleh disentuh oleh hukum. Meskipun ada bukti uang yang begitu banyak, emas yang luar biasa banyak. Jadi Hotman Paris ini akhirnya menuai badai. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Dan akhirnya Hotman Paris menuai badai. Istana menyerang dia, semua publik menyerang dia, warganet menyerang dia. Sehebat apapun dia, sekerincing-kerincing apapun, cincinnya dia tidak bisa melawan. Apalagi diserang oleh anaknya juga. Waduh, remuk-remuk. Jadi dari drama-drama yang ini, saya kok mengatakan kasus Febri ini kok aneh ben ajaib. Sakti bener. Lalu siapa yang dilindungi oleh Febri? Drama-drama ini ingin melindungi siapa? Jadi akhirnya kita menebak-nebak, menganalisis. Tidak mungkinlah kalau Febri ini bermain sendiri. Pasti dia menyetor ke atas, entah kemana. Apalagi dia juga ketua harian Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Kita bisa melihat siapa Dewan Pengarah di situ. Lalu siapa atasan Febri di Kejaksaan Agung? Akhirnya orang menebak-nebak. Kalau jaksa muda sudah berani begitu, bagaimana dengan jaksa tua? Jadi mohonlah para petinggi negeri ini, tolonglah sadar implikasi dari law engineering ini, rekayasa hukum ini. Publik dunia menyorot. Dan itu akan berdampak pada kepastian hukum di negeri ini, berdampak pada kepastian kepercayaan publik berinvestasi di Indonesia. Mereka jadi enggan. Nanti kalau ada capital flow lari, atau mungkin orang yang mau masuk juga mikir-mikir, nggak salah. Karena hukum di Indonesia ini begitu mudah direkayasa dengan berbagai cerita. Dan para sutradara ini nggak sadar rakyat itu tidak bodoh-bodoh amat. Jadi pertanyaan awal yang tadi, yaitu kok Febri sakti sekali ya, sakti mandaguna ya. Akhirnya saya menyimpulkan pasti ada yang dicoba dilindungi oleh Febri. Sampai sekarang Febri di mana? Tidak tahu. Masih di Indonesia, batang hidungnya tidak ada, tidak nampak pakai rompi pink seperti yang lain. Menteri-menteri yang aktif, yang nggak aktif, pakai rompi pink. Ditahan, nggak ditahan. Padahal Don Rito ditahan. Febri tidak. Don Rito jadi tumbal. Apakah sang sutradara berharap rakyat percaya dengan sandiwara ini? No. Rakyat tidak percaya. Rakyat hanya ngelus dada. Dan yang terakhir, saya terima kasih kepada Pak Mahfud MD. Beliau sudah membuat surat terbuka secara lisan kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena yang terjadi di kasus Febri ini benar-benar merusak penegakan hukum di negeri ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar. Dan terima kasih Profesor Mahfud, Anda mewakili suara rakyat kecil seperti saya dan seluruh rakyat Indonesia yang hanya bengong bertanya-tanya betapa saktinya Febri Ardiansyah. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.